Selamat datang di Rusia. Sebelum berbentuk negara federasi seperti sekarang, Rusia pernah menjadi negara komunis dan kekaisaran. Bisa dibilang saat masih berbentuk kekaisaran, Rusia berada di masa kejayaan. Salah satu peninggalan zaman Kaisar Rusia yaitu Red Square alias lapangan merah. Di Red Square ini terdapat beberapa bangunan yang menjadi ikon kota Moskow, sekaligus jadi tempat favorit turis untuk berfoto. Ada bangunan Museum Sejarah Uni Soviet, Katedral Santo Basil, dan Mausoleum Lenin. Sejak abad 16, Red Square sudah menjadi tempat favorit orang-orang Rusia untuk berkumpul. Zaman dulu, lapangan ini mirip kayak pasar. Banyak pedagang kayak di alun-alun khas Indonesia gitu deh. Meski bisa dibilang sebagai negara maju, masyarakat Rusia masih percaya mitos loh. Misalnya, ada tradisi melempar koin di pintu gerbang lapangan merah. Sambil membelakangi gerbang, koin dilempar ke arah belakang. Katanya sih, tradisi ini bisa bawa keberuntungan. Kalau buat turis yang datang ke Moskow, konon bakal kembali lagi ke lapangan merah ini. Nantinya sih, koin yang dilempar bakal diambil oleh para pengemis. Ya, hitung-hitung sedekah. Banyak yang bisa kita pelajari dari Rusia. Mulai dari mempertahankan tradisi, sampai teknologi transportasinya yang super canggih. Yuk ikut Unyil virtual traveling ke Rusia. Kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Pada masa Kekaisaran Rusia, menjamu tamu jadi merupakan saat yang istimewa. Makanya berbagai peralatan makan dan pajangan kekaisaran gak boleh sembarangan. Harus dibuat dari bahan terbaik oleh tangan-tangan terampil. Meski Kekaisaran Rusia sudah gak ada, pabrik pembuat kerajinan porselen masih bertahan nih sampai sekarang. Pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1744. Berbagai perabot makan dari zaman Kekaisaran Rusia bisa kita lihat di museum ini nih. Bayarnya murah kok, cuma 600 rubel atau sekitar 120.000 rupiah. Banyak koleksi yang sudah berusia ratusan tahun loh. Gak cuma lihat produk porselen yang cantik-cantik saja nih. Pengunjung juga bisa loh membuat keramik sendiri. Tenang, gak pakai teknik muter-muter gitu kok. Cukup pakai cetakan kayak gini. Bahan utama pembuat keramik-keramik premium ini adalah kaolin, pasir, clay, atau tanah liat. Cetakan ini terbuat dari gipsum yang akan menyerap air dari adonan keramik. Makanya pas sudah kering jadi berbentuk deh. Porselen Rusia ini awalnya terinspirasi dari produk keramik Tiongkok yang sudah terkenal selama berabad-abad. Pembuatan porselen Rusia merupakan perintah dari permaisuri kala itu untuk membuat produk seni berciri khas Rusia. Pada masa Uni Soviet, porselen jadi salah satu alat untuk mendapat perhatian dari masyarakat. Berbagai alat makan dan patung dibuat sesuai dengan tema Uni Soviet. Setelah Uni Soviet berganti jadi Federasi Rusia, baru deh produk porselen dikembalikan seperti semula. Dalam setahun, perajin di sini bisa membuat sampai 5 jutaan keramik aneka bentuk loh. Modelnya sendiri sekitar 4 ribuan, mulai dari yang harganya 100 ribuan sampai miliaran rupiah. Nah, ini nih yang bikin keramik di sini istimewa, sampai harganya bermiliar-miliar. Keramiknya dilukis oleh seniman dari Saint Petersburg. Jumlah pelukis di sini ada 24 orang. Setiap pelukis punya waktu 1 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan lukisan di keramik. Wah, keren-keren ya. Kalau di Indonesia ada kerajinan wayang. Nah, di Rusia ada boneka tradisional bernama Matryoshka. Boneka kayu khas Rusia ini dikenal sebagai boneka lapis. Karena dalam setiap boneka kayu ada banyak boneka lain yang ukurannya lebih kecil. Ada yang isinya 4, 5, 6, sampai 7. Pengrajin boneka Matryoshka bisa kita jumpai di kota kecil bernama Semyon, sekitar 4 jam perjalanan dari kota Moskow. Nama Semyon
diambil dari pencipta boneka Matryoshka, yaitu Semyon Oskar. Bahan utama pembuat Matryoshka adalah kayu lipa atau linden. Kayu ini tumbuh di Rusia bagian utara. Meski susah didapat dan mahal, bahan baku ini tetap menjadi favorit para pengrajin. Soalnya lunak, mudah dibentuk, dan dilubangi pakai mesin bulu bangkai ini. Ada yang bilang pembuat boneka Matryoshka terinspirasi dari boneka Honshu dan boneka Daruma dari Jepang. Boneka Matryoshka pertama kali diperkenalkan tahun 1890. Versi awalnya sih, boneka kayu ini menggambarkan wanita Rusia yang memakai baju tradisional. Nama Matryoshka diambil dari Matryona, bahasa Rusia untuk perempuan terhormat atau ibu. Makanya, bagian luar boneka Matryoshka tradisional selalu bergambar perempuan. Sosok ini juga dianggap sebagai ibu keluarga. Ada yang bilang kalau boneka lapis ini merupakan simbol kesuburan, kesehatan, dan watak perempuan yang mengesankan. Pada masa kejatuhan Uni Soviet tahun 1990, pengrajin Matryoshka mulai bebas mengekspresikan diri. Jadi, boneka yang dibuat gak cuma menggambarkan sosok wanita saja. Tokoh politik dan orang-orang terkenal lainnya mulai dibuat versi Matryoshkanya juga. Aduh Nyil, akhirnya Empo lihat aslinya juga. Kagak cuma lihat lewat YouTube doang Nyil. Lucu-lucu banget ya, jadi gemes banget ini Empo. Yah, pasti langsung borong deh nih. Lah iya, kagak ada di Jakarta Nyil. Mayan dah buat oleh-oleh, nemenin patung ondel-ondel di lemari Empo Nyil. Kalau satu sih nggak apa-apa, Po. Yang mana? Dipilih. Ya, Nyil, jangan atuh dah. Yang ini aja dah nih, yang paling gedean. Ya, Po. Tapi Po, itu kan belum beres dilukis. Waduh, mana berat lagi Nyil. Susah lagi yang ngumpet di tas. Aduh, ya udah Po, kita beli aja di tokonya. Ayo. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau untuk liburan, Rusia memang gak sepopuler negara-negara di Eropa Barat seperti Belanda dan Prancis. Padahal biaya hidup di Rusia termasuk paling rendah di antara negara Eropa lainnya loh. Kalau mau liburan atau menempuh pendidikan di Rusia, harus tahu nih berapa biaya kebutuhan sehari-hari. Salah satunya ya harga makanan. Nih, ada kebab segede tangan orang dewasa. Kalau pengen hemat dan kenyangnya lama, bisa banget nih jadi pilihan utama. Harganya cuma 200 rubel atau sekitar 40.000 rupiah saja kok. Isiannya sih hampir sama kayak kebab di Timur Tengah. Ada sayuran, pilihan daging ayam, sapi, atau kambing, dan tambahan sayur mayonaise. Tapi gak afdol nih kalau ke Rusia gak nyobain makanan setempat. Makanan tradisional Rusia ini bentuknya mirip bipang ya. Makanan yang biasa disajikan sebagai dessert ini namanya cak-cak. Makanan bercita rasa manis ini merupakan kudapan tradisional bangsa Tatar. Sama seperti Indonesia yang terdiri dari banyak suku, begitu juga dengan Rusia. Suku Tatar merupakan bangsa yang dulunya tinggal di Gurun Gobi. Di Rusia, suku Tatar merupakan minoritas terbesar dan banyak tinggal di kota Kazan. Meski minoritas, hidangan tradisional suku Tatar juga dianggap penting sebagai peninggalan sejarah. Sampai-sampai ada museumnya loh. Di Rusia, setiap produk bersejarah akan dibuatkan museum. Di dalam museum, kita akan dikenalkan dengan sejarah dan bahan pembuat cak-cak. Bagi orang Tatar di Rusia, cak-cak selalu jadi sajian wajib dalam setiap acara penting, terutama untuk menyambut tamu kehormatan. Cak-cak dibuat dari tepung terigu, telur, gula, sama air. Dimatangkannya dengan cara digoreng pakai teknik deep frying. Menurut cerita, dulu ada orang kaya yang akan menikahkan anaknya. Dia ingin sajikan makanan yang bikinnya gak ribet, enak, sehat, dan bisa dibawa tamu pulang. Nah, dia coba bikin cak-cak deh. Ternyata banyak yang suka. Camilan ini dinamakan sesuai dengan bentuknya yang mungil. Karena cak-cak artinya sedikit atau kecil. Tapi cak-cak zaman sekarang sih ada juga kok dalam versi raksasa seperti ini. Camilan legendaris ini juga melambangkan harapan untuk keluarga yang bahagia.
Saling merekat tidak terpisahkan. Harapan bisa berkata-kata manis seperti rasa cak-cak dan kehidupannya indah dan kaya seperti madu. Wah, hebat ya. Meskipun makanan sederhana, mereka sangat menghargai nilai dan sejarahnya. Keren. Nah, kalau mau nyoba santapan mewah dari Rusia, wajib ngicipin kaviar nih. Meski warnanya hitam dan gak menarik, harga per kilogramnya bisa sampai 1,4 miliar. Sejak zaman Romawi, kaviar menjadi makanan khusus untuk para raja dan kaum bangsawan. Tapi sebenarnya sih, mengonsumsi kaviar dimulai dari tradisi orang Persia yang percaya bahwa makanan mewah ini bisa meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Manfaat inilah yang membuat konsumsi kaviar populer sejak abad keempat Masehi hingga sekarang. Budidaya ikan sturgeon ada di daerah Kadui, Cherevopets, Rusia. Pengelola kolam-kolam ini merupakan yang pertama dan terbesar di Rusia untuk budidaya ikan sturgeon dan produksi kaviar. Di sini tuh ada 80 kolam ikan yang dalamnya 3 meter. Ikan ini termasuk langka loh. Yang Unyil baca sih, ikan ini sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun lalu. Ikan ini hidup di daerah yang suhunya sedang sampai dingin. Kira-kira sekitar 16-an derajat Celcius. Nah, di Rusia ini salah satunya. Kalau di Indonesia gak bakal bisa hidup. Pertama, karena suhu di negara tropis lebih hangat. Kedua, karena ikan ini harus benar-benar hidup di udara yang bebas polusi. Udaranya harus segar terus. Ikan sturgeon bisa dipanen kalau usianya sekitar 1 tahunan. Ikan ini dipanen untuk diambil telurnya, yaitu kaviar yang tadi kita cobain. Ikan sturgeon dewasa ukurannya bisa gede banget loh, bisa sampai 120 kg. Sekarang kita lihat cara ngambil kaviarnya dulu nih. Di sini punya cara unik untuk mengambil kaviarnya. Kalau di negara lain, ikan sturgeonnya dibunuh dan dibelah perutnya. Nah, kalau di sini kaviarnya diambil dengan cara diurut. Bisa dibilang separuh berat badan ikan sturgeon ini adalah kaviar. Satu ikan bisa menghasilkan lebih dari 15 kg kaviar. Gak selamanya ikan sturgeon ini bisa bertelur loh. Katanya cuma bisa sampai 15-an tahun aja sejak pertama bertelur. Kaviar dijual dalam bentuk kemasan. Di sini macam-macam jenisnya. Ada kaviar yang standar, menengah, sampai yang paling mahal. Mahal murahnya kaviar tergantung dari berapa ikan kaviar dihasilkan. Warna kaviar ada yang hitam pekat, kecoklatan, dan keabu-abuan. Terus sama ukuran kaviar deh. Ada yang 1,5 sampai 3 mm. Kemasan gelas kaca ada ukuran dari 20 gram sampai 500 gram. Unyil kasih tahu harganya nih. Satu gelas kaca kecil ini harganya mulai 1 jutaan. Orang Rusia dikenal sangat menggilai madu karena mereka percaya kalau nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh madu. Makanya di Rusia ada banyak macam madu nih. Salah satunya madu warna-warni yang diberi tambahan buah-buahan, bunga, dan kacang-kacangan. Kegiatan mengumpulkan madu sudah dilakukan nenek moyang orang Rusia ribuan tahun yang lalu. Bahkan madu sering disebut dalam cerita rakyatnya. Yang paling ikonik sih karakter beruang yang lekat dengan satu tong madu. Di sini madu yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Rusia disimpan. Sehari bisa sampai 30 ton loh. Karena suhu yang lumayan dingin, madu-madu ini jadi membeku. Soalnya kan kandungan glukosa dalam madu memang gampang mengkristal. Makanya nih, sebelum diolah, madunya harus dicairkan kembali. Caranya dengan merendam madu di air panas. Sebentar saja kok, gak pakai lama. Nah, untuk menghasilkan madu yang berkualitas dan tahan lama, harus diproses dalam mesin evaporator vakum ini. Panaskan kira-kira di suhu 15 derajat Celcius selama 15 menit, biar kadar air dalam madu berkurang. Madu khas Rusia ini biasanya dikemas dalam gelas kaca. Variannya banyak loh, ada rasa mangga, apel, kayu manis, stroberi, raspberry, blueberry, lemon, jahe, jeruk, hazelnut, coklat, dan masih banyak lagi. Semuanya dijamin enak, berkhasiat juga pastinya. Wah, kalau madunya unyu-unyu gini sih, Melani doyan nih.
Tadi aja nggak mau. Melanie mau bawa semuanya ya, Nyil, buat oleh-oleh. Satu aja, Mel. Kalau mau banyak, ya bayar lah. Ya udah, Melanie bawa satu deh. Nggak sabar nih mau cobain, Nyil. Asik. Yuk, kita kemon. Ini bukan di Pelabuhan Sunda Kelapa ya, tapi di kota Voronezh di Rusia bagian tengah. Kapal yang mengapung dengan megah di dermaga ini merupakan replika kapal perang tahun 1700. Kapal ini istimewa karena kapal aslinya 100% dibuat oleh orang-orang Rusia tanpa campur tangan dari orang asing. Di masa sekarang, teknologi transportasi Rusia juga diakui dunia loh. Salah satunya bisa kita lihat dari stasiun kereta bawah tanah yang konon terindah di dunia. Tuh, lihat aja, stasiunnya penuh dengan karya seni indah. Transportasi metro kayak gini bisa kita temukan di beberapa kota di Rusia, kayak Saint Petersburg dan Sochi. Tapi metro di Moskow ini nih yang paling terkenal sibuk alias rame. Metro di Moskow dipakai pertama kali tahun 1935. Ya, sekitar 85 tahun lalu. Tadinya, metro cuma punya panjang rel 11 km dari 13 stasiun. Kalau sekarang sih jaraknya 360-an kilometer dengan 28 stasiun. Metro di Moskow ini masuk dalam daftar stasiun metro terpanjang di dunia loh. Wah, keren kan? Stasiun metro ini dibangun di dalam tanah. Yang paling dalam itu 84 meter digalinya. Lebih dari setengah tinggi Monas. Wah, dalam banget kan? Saking dalamnya stasiun, kita harus melewati tangga yang panjangnya puluhan meter. Bahkan ada stasiun yang butuh waktu sampai 2 menit untuk mencapainya. Wih, seru ya. Untuk transportasi udara, Rusia juga punya masterpiece nih. Pesawat tempur yang jago meliuk di udara. Bahkan bisa bermanuver ekstrim 360 derajat. Pesawat tempur jenis Su-35 ini kecepatannya bisa sampai 2.700 km per jam. Artinya, sejam terbang jarak yang ditempuh bisa dari Surabaya ke Medan. Keren banget! Pesawat jet ini juga dilengkapi radar canggih. Bisa mendeteksi musuh dengan jarak 400 km. Keren! Kecanggihannya ini nih yang bikin pemerintah Indonesia membeli 11 unit pesawat tempur. Uniknya, belinya bukan pakai duit ya, tapi pakai skema imbal beli, yaitu barter dengan komoditas Indonesia seperti kopi, karet, dan kelapa sawit. Setelah masa Perang Dunia berakhir, industri pesawat tempur Rusia mulai beralih ke pesawat penumpang. Pesawat buatan Rusia memang gak sepopuler pesawat penumpang buatan Amerika dan Prancis. Saat ini, baru Rusia dan Armenia saja yang menggunakan pesawat penumpang berkapasitas 103 penumpang ini. Pesawat jenis ini menggunakan mesin turbofan, mesin paling modern dan paling baru yang irit bahan bakar, dan punya dorongan tenaga yang lebih besar. Nah, untuk kenyamanan dan keamanan kabin pesawat dibuat dari tabung baja atau aluminium. Sesaat setelah semua komponen dirakit, pesawat akan diuji terbang dalam keadaan kosong. Gak puas menjelajah langit, Rusia dikenal dengan ambisinya untuk menjelajah luar angkasa. Semua proyek luar angkasanya bisa kita lihat di Museum Kosmonot dan tempat pelatihan kosmonot. Penjelajahan Rusia ke luar angkasa gak lepas dari Perang Dingin. Kala itu Uni Soviet bersaing dengan Amerika Serikat di berbagai bidang. Salah satunya ya berlomba-lomba menjelajah luar angkasa. Yuri Gagarin, kosmonot asal Rusia, merupakan manusia pertama yang berhasil menjelajah luar angkasa selama 108 menit. Sebelum mengirim manusia ke luar angkasa, Rusia juga berhasil meluncurkan satelit buatan untuk pertama kalinya pada tahun 1957. Kala itu, peluncuran satelit Rusia bikin dunia geger. Saat diluncurkan pertama kali, satelit buatan hanya mengitari bumi saja. Berbeda dengan satelit buatan generasi berikutnya yang berperan penting dalam menunjang komunikasi. Biar kita bisa komunikasi lewat telepon, panggilan video, kirim surat elektronik, akses internet, sampai nonton TV. Satelit juga membantu menentukan peta lokasi
biar nggak pada nyasar. Terus bisa membantu prediksi juga. Kira-kira besok hujan atau panas. Di perusahaan ini, beragam satelit dibuat sesuai kebutuhan pemesannya. Untuk punya satelit di luar angkasa, gak murah loh. Satu satelit kecil kayak gini aja, harganya bisa sampai 1 miliar. Itu cuma untuk berputar selama 3,5 tahun di jarak 800 km dari permukaan bumi. Makin jauh jaraknya, makin lama fungsinya. Dan makin mahal juga harganya. Wah, keren ya. Dari persaingan, Rusia bisa menjadi bangsa yang maju, berteknologi canggih. Apalagi tradisi lamanya juga nggak dilupakan. Wah, harus kita contoh nih, supaya tradisi dan teknologi bisa berjalan beriringan. Oke deh, sekian dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Sampai jumpa.